رسول الله سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bab tentang esensi sholawat, bab tentang hakikat bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tentunya tahu kepada sholawat. Sholawat yang paling ringkas adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang lebih panjang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang lebih panjang lagi yang mengenai keluarganya dan sahabatnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Namun di sini kebanyakan orang kurang faham, kurang mengetahui apa hakikat dari salawat itu sendiri. Apa esensi, apa kemurnian, apa itu salawat itu sendiri itu apa. Maka sesuai dari kitab Tuhfatul Murid ala Jauharit Tauhid yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri Asy-Syafi'i, di sini disebutkan waqad fassara al-jumhurus salatah, dan sesungguhnya para jumhur ulama menafsirkan salawat bi annaha minallahi rahmah. Jika salawat itu berasal dari Allah, maka itu merupakan rahmat, kasih sayang. Wa minal malaikati istighfar, dan jika dari malaikat salawat tadi maka merupakan istighfar. Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Rasulullah sebagaimana dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi wa min ghairihim walau hajaran wa syajaran wa midar. Dan jika salawat tadi dari selain Allah dan malaikat, walaupun seperti batu, seperti pohon dan lain-lain, maka itu merupakan at-tadarru' wa du'a, yaitu sebagai penghormatan dan doa, sebagai salam tunduk dan doa. Jadi yang bersalawat kepada Rasulullah SAW itu tidak hanya Allah dan para malaikatnya, bahkan batu, pohon, lautan, gunung dan yang lain-lain itu juga membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Ini bukan kata saya, tapi kata kitab ini, Tuhfatul Murid ala Jauharit Tauhid, kata Syekhul Islam Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri Asy-Syafi'i. Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri ini juga merupakan ulama yang mensyarahi kitab Fathul Qorib. Jadi sudah sangat tidak diragukan lagi keulamaannya beliau. Juga di dalam kitab Jawahirut Tauhid disebutkan wa qiyal manfa'a'idatu 'al musalli laysa illa li'annahu sallallahu alaihi wasallam qad ufridat 'alaihi al-kamalat. Dan dikatakan bahwa manfaatnya salawat itu kembali lagi kepada si pesalawat tadi, kembali lagi kepada orang yang membaca salawat tadi tanpa terkecuali, entah itu orang biasa, entah itu ulama, tidak ulama, orang alim maupun tidak alim. Salawatnya mereka itu manfaatnya kembali lagi kepada mereka sendiri, karena pada hakikatnya Rasulullah SAW sudah sangat sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Jadi Rasulullah tidak butuh hayatnya kepada salawat kita. Rasulullah sudah, apa yang tidak coba bagi Rasulullah, apa yang tidak bagi beliau. Bahkan arsy pun, surga neraka tunduk kepada Rasulullah SAW. Bukan kata saya, sekali lagi bukan kata saya, tapi ulama-ulama yang mengatakan. Jadi yang butuh kepada pahala salawat itu kita, bukan Rasulullahnya. Kadang ada sebagian ormas Islam berpendapat bahwa kita tidak boleh bersalawat kepada Rasulullah karena itu merupakan berlebihan katanya. Nah, ini sebenarnya sangat aneh sekali.
Padahal justru salawatnya kita itu tidak pantas bagi Rasulullah. Karena kenapa? Salawatnya kita dikeluarkan dari orang yang bermaksiat. Kita tidak luputkan dari dosa, dikeluarkan dari mulut pendosa. Sedangkan salawat tadi untuk sesuatu yang sangat suci, sesuatu yang tidak mempunyai dosa sama sekali, yaitu Rasulullah. Jadi justru salawatnya kita yang tidak pantas buat Rasulullah, bukan malah berlebih-lebihan. Bahkan wa isbatus salatu wassalam fi sadril kutub war rasail hadasa fi zaman Wilayah bin Hisham. Bahkan para ulama-ulama itu menulis karangannya, kitabnya fi sadril kitab, dimulai dari bersalawat kepada Rasulullah SAW. Yang dimulai fi zaman Wilayah bin Hisham, yang dimulai ada zamannya Wilayah bin Hisham, yaitu Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, khalifah ke-10 dari Bani Umayyah. Jadi dari sejak zamannya Hisham bin Abdul Malik ini, bin Marwan ini, kebiasaan menulis salawat pada awal kitab, pada permulaan pengarangan kitab itu sudah biasa. Tsumma madal amal ala istihbabi, kemudian berjalan kebiasaan bersalawat ini dengan suka-suka. Wa minal ulama may yakhtimu biha kitabahu aidan kama fi syarhil musannif as-saghir. Dan sebagian ulama atau banyak dari para ulama mengawali karangannya, kitabnya, dan mengakhiri dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan hampir seluruh kitab itu diawali dengan salawat. Coba kita lihat kitab-kitab yang dipelajari di pondok-pondok, seperti kitab Ayyuhal Wala, kitab fikih, kitab tafsir, dan juga kitab ini Tuhfatul Murid ala Jawharit Tauhid. Kita lihat di awalnya itu diawali dengan salawat kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya juga demikian, diakhiri dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan sedikit hakikat dari salawat, yaitu tadi ialah jika dari Allah merupakan rahmat, merupakan kasih sayang, dan jika dari malaikat merupakan istighfar, yaitu sebagai pengampunan. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.